Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Banyak tim buka puasa gelar bareng Mourinho. Spurs gimana? Jose Mourinho membawa Tottenham Hotspur melaju ke final Piala Liga Inggris. Peluang untuk menyudahi puasa gelar 12 tahun pun terbuka lebar. Bukan tanpa alasan karena Tottenham sedemikian rindunya akan trofi setelah terakhir berjaya di Piala Liga Inggris 2008. Maka dengan adanya Mourinho, peluang Tottenham terbuka lebar. Mourinho dikenal bisa membawa tim yang diasuhnya menyudahi puasa panjang gelar. Inter Milan bikin Inter Miami-nya David Beckham harus ganti nama. Inter Miami sejatinya sudah mengajukan permohonan merek dagang klubnya ke kantor paten dan merek dagang Amerika Serikat pada 2014, atau tepatnya 5 tahun sebelum klub itu melakoni debut di MLS. Tetapi dalam perjalanannya, ketika Inter Miami sudah tampil di kompetisi itu, Inter Milan sebagai pemegang hak paten nama tersebut merasa ada pelanggaran. Oleh karenanya, Inter Milan mengajukan gugatan ke pengadilan di AS sejak 2019. Nah, dikutip dari Marca, Inter Miami kalah dalam pengadilan tahap awal dari Inter Milan sehingga tidak bisa lagi menggunakan nama itu. Oleh karenanya, Inter Miami kemungkinan harus mengeluarkan biaya jutaan dolar Amerika Serikat untuk mengubah nama dan merek seluruh klub. Mesut Ozil merapat ke Fenerbahce. Ketika bursa transfer dibuka lagi Januari ini, masa depan Ozil lantas dispekulasikan. Perkembangan terbarunya adalah Ozil sepertinya akan meninggalkan Emirates Stadium karena sudah ada klub yang mau menampungnya. Dikutip dari salah satu kantor berita Turki, Ozil sudah menaikkan kesepakatan pribadi dengan Fenerbahce untuk kontrak berdurasi 3,5 tahun. Ozil akan mengurus kepindahannya sesegera mungkin. Mantan pemain Real Madrid itu juga sudah memberikan sinyal bahwa dia akan bergabung klub Superliga Turki itu. Dalam unggahan di Instagramnya, Ozil menyebut soal Istanbul. Tolak perpanjangan kontrak Liverpool, Wijnaldum siap ke Barca. Jorginho Wijnaldum akan pindah musim panas nanti ke Barcelona setelah menolak tawaran kontrak baru dari Liverpool. Pemain berusia 30 tahun itu ingin bergabung dengan raksasa Spanyol dengan status bebas transfer ketika kontraknya yang ada di Anfield berakhir pada Juni mendatang. Liverpool tidak ingin kehilangan Wijnaldum, tetapi dia sudah memutuskan untuk mengambil tantangan baru di Camp Nou. Barcelona lepas Charles Alena lagi. Charles Alena untuk kedua kalinya meninggalkan Barcelona. Kali ini dia hengkang ke Getafe dengan status pinjaman. Kesepakatan transfer ini telah diumumkan oleh kedua klub. Alena berstatus pinjaman di Getafe sampai akhir musim 2020-2021 dan gajinya secara penuh ditanggung oleh klub peminjam. FC Barcelona dan Getafe CF telah mencapai kesepakatan untuk peminjaman pemain Charles Alena hingga akhir musim 2020-2021. Klub asal kota Madrid itu akan mengambil alih gaji pemain, tulis pernyataan Barcelona di situs resminya. Sergio Ramos tolak perpanjang kontrak, bakal ke MU atau PSG? Ramos diberitakan tengah berada di ambang pintu keluar Bernabeu karena ia diberitakan menolak perpanjangan kontrak di Madrid di mana kontraknya akan berakhir di musim panas ini. Marca mengklaim bahwa Manchester United mengamati situasi Ramos tersebut. Mereka tertarik untuk membajak sang bek. Manchester United memang tengah berburu bek tengah baru. Solskjaer menilai bahwa skuadnya saat ini kekurangan stok bek tengah berkualitas. Dalam perburuan Ramos, MU mempunyai saingan berat. Menurut laporan yang beredar, Ramos kini sudah mendekat ke salah satu klub Liga Prancis. Ia diberitakan bakal bergabung dengan PSG di akhir musim nanti. Manchester United intip peluang dapatkan Paulo Dybala. Saga transfer Paulo Dybala memasuki babak baru. Tuttosport mengklaim bahwa situasi Dybala saat ini dipantau Manchester United.
Pihak Setan Merah dilaporkan tertarik untuk memboyong sang striker. Menurut gosip yang beredar, Juventus mematok mahar transfer yang tinggi untuk Dybala. MU harus menebus sang striker di angka 100 juta euro di musim panas nanti. Juventus membuka opsi untuk barter pemain. Mereka siap menukarkan Dybala dengan Paul Pogba. MU versus Manchester City menang 2-0 The Citizen ke final Piala Liga Inggris. Dalam derby Manchester yang berlangsung di Old Trafford, MU versus City sempat berimbang 0-0 di babak pertama. Gol baru lahir di babak kedua. John Stones berhasil mencetak gol di menit ke-50. In by Foden and scratched in by Stones. Dan Fernandinho di menit ke-83. Flicked out to Fernandinho through the crowd. City akhirnya menang 2-0 hingga pertandingan usai. Hasil ini mengantar City ke final Piala Liga Inggris 2020-2021. Di babak puncak, pasukan Pep Guardiola akan menghadapi Tottenham Hotspur di Stadion Wembley 25 April 2021. Bilbao versus Barcelona, Messi 2 gol, Barca menang 3-2 dan tembus 3 besar. Bermain di Stadion San Mamés, Bilbao berhasil unggul cepat di menit ketiga lewat aksi Inaki Williams. Touch takes him inside the penalty area. Can he find the shot? He can and he scored! What a start for Athletic! Barcelona langsung tancap gas dan memborong 3 gol lewat aksi Pedri di menit ke-14. And it's kept in play by De Jong and Barcelona have equalised. Lionel Messi di menit ke-38. The area, the goalkeeper's committed himself. Messi with a chance to shoot. Barcelona are in front. Is that another? Dan gol kedua Messi di menit ke-62. Griezmann back to Messi, and that is a very special pass. Bilbao sempat memperkecil kedudukan di penghujung laga lewat aksi Iker Muniain. There's a chance here for Muniain, and Muniain has scored. It's 3-2. Poin penuh dari laga itu membawa Barcelona naik ke peringkat ketiga klasemen dengan raihan 31 poin, sedangkan Bilbao tertahan di peringkat ke-9 dengan raihan 21 poin. Lazio kalahkan Fiorentina 2-1. Bertanding di Stadio Olimpico dalam lanjutan Liga Italia Rabu 6 Januari, Lazio tumbangkan Fiorentina dengan skor 2-1. Lazio mencetak 2 gol terlebih dahulu melalui Felipe Caicedo di menit ke-6 Nasri with the header and then turned in by Caicedo. dan Ciro Immobile di menit ke-75. By Luis Alberto into the near post. Immobile is there. It's 2-0. Fiorentina hanya bisa membalas 1 gol melalui penalti Dusan Vlahovic di menit ke-88. Dusan Vlahovic. It's a terrific penalty. It's back to 2-1. Hasil ini membuat Lazio menempati posisi ke-8 dengan 25 poin, sedangkan Fiorentina berada di posisi ke-14 dengan 15 poin. Atlanta menang telak 3-0 lawan Parma. Atlanta sukses mengatasi perlawanan Parma ketika kedua tim bertemu dalam lanjutan Serie A yang digelar Rabu 6 Januari. Ladea menang telak dengan skor 3-0 atas Parma. 3 gol Atlanta berhasil dicetak oleh Luis Muriel di menit ke-15. Okay. That's a lovely ball. Muriel's through here. Muriel! Dufan Zapata di menit ke-48. Here's Zapata. He's through here. Zapata took his time, but he's also scored. Dan Robin Gosens di menit ke-61. Zapata trying to play it in. Gosens is through. And Gosens makes it. Dengan hasil ini Atlanta berada di posisi ke-7 dengan 28 poin, sedangkan Parma di posisi ke-18 dengan 12 poin. Sampdoria jungkalkan Inter Milan 2-1 di Luigi Ferraris. Inter Milan pulang dengan tangan kosong dari markas Sampdoria di Stadion Luigi Ferraris Rabu 6 Januari. Nerazzurri kalah 1-2 dalam lanjutan Liga Italia. Nerazzurri mendapat hadiah penalti di menit ke-12 setelah Morten Torsby tertangkap VAR melakukan handball. Alexis Sanchez maju sebagai eksekutor, namun bola tembakannya mampu ditepis Audero. Gantian tuan rumah mendapat penalti di menit ke-22 setelah Nicolo Barella handball. Antonio Candreva yang menjadi eksekutor menjalankan tugas dengan baik. This incredible first half and Candreva absolutely sure. Di menit ke-38, Sampdoria berhasil menggandakan keunggulan melalui gol Keita Blade. Brozovic has cover now. Keita Balde!
2-2 boys. Inter hanya mampu membalas dengan 1 gol melalui Stefan De Vrij di menit ke-65. That's De Vrij. Dengan hasil ini, Inter masih menempati posisi kedua dengan 36 poin, sedangkan Sampdoria berada di peringkat ke-11 dengan 20 poin. Napoli versus Spezia, sempat unggul Il Partenope keok 1-2. Napoli gagal meraih poin saat menjamu Spezia pada pekan ke-16 Liga Italia di Stadion Diego Armando Maradona Kamis 7 Januari. Il Partenope tumbang dengan skor 1-2. Napoli sebenarnya mampu unggul lebih dulu di menit ke-58 melalui gol Andre Petagna. Taking the long route round and finding a cross and finding Petagna. Namun Spezia membalas dengan menceploskan 2 gol melalui penalti Mbaza Enzola di menit ke-68 It's Enzola. Spezia level. dan Tommaso Pobega di menit ke-81. Away goes Enzola. It's off the post. It must be for Pop. Hasil ini membuat Napoli turun ke peringkat 6 dengan 28 poin, sementara Spezia berada di posisi ke-16 dengan 14 poin. Crotone versus Roma menang 3-1, Giallorossi mantap di 3 besar. AS Roma meraih poin penuh dari lawatan ke markas Crotone dalam lanjutan Liga Italia di Stadio Ezio Schida, Rabu 6 Januari. Roma menang 3-1 untuk memantapkan posisinya di 3 besar klasemen. Roma unggul 3 gol terlebih dahulu di babak pertama melalui Borja Mayoral di menit ke-8. Instant control, all into the near post and chopped home. Dan menit ke-29. Mayoral with the curler. Oh, what a strike! Kemudian disusul oleh penalti Henrik Mkhitaryan di menit ke-35. Mkhitaryan strokes the ball home. Crotone mencoba memperkecil ketertinggalan di menit ke-71 lewat gol Vladimir Golemic. Into the near post, flicked on and across the face of the goal and into the... Tambahan 3 angka ini membuat Roma bertahan di posisi ketiga dengan 33 poin, sementara Crotone berada di posisi akhir dengan 9 poin. AC Milan versus Juventus, Sinyonya tua gasak Rossoneri 3-1. Juventus memberi kekalahan pertama untuk AC Milan di Liga Italia musim ini. Bertandang di Stadion San Siro Kamis 7 Januari, Sinyonya tua memenangkan laga dengan skor 3-1. Juve membuka keunggulan terlebih dahulu melalui Federico Chiesa di menit ke-18. Dybala for Chiesa, beautifully done. Namun Milan berhasil menyamakan skor di menit ke-41 melalui gol David Calabria. Is in support, Rafael Leao to roll it for Calabria. Di babak kedua, Juve berhasil mencetak 2 gol tambahan melalui gol kedua Federico Chiesa di menit ke-62. For Chiesa to cut inside. Dan Weston McKennie di menit ke-76. Seski, oh lovely bit of skill to find Weston McKennie. Hasil ini membuat rekor tak terkalahkan Milan di 27 laga putus, namun masih menempati posisi puncak dengan 37 poin. Sementara Juventus berada di posisi keempat dengan 30 poin. Hasil Serie A hari ini. Cagliari kalah 1-2 atas Benevento. Bologna imbang melawan Udinese dengan skor 2-2. Torino bermain imbang melawan Verona dengan skor 1-1. Sassuolo menang 2-1 atas Genoa. PSG racikan Pochettino hanya bisa imbang lawan Saint-Étienne. Paris Saint-Germain harus puas bermain imbang dengan skor 1-1 saat bertamu ke kandang Saint-Étienne dalam lanjutan Liga Prancis 2020-2021. Ini tentunya bukan hasil yang ideal bagi Mauricio Pochettino yang melakukan debutnya selaku pelatih PSG yang baru. Saint-Étienne berhasil unggul terlebih dahulu di menit ke-19 melalui gol Romain Hamouma. Gay under pressure. Problems here. PSG kemudian menyamakan kedudukan di menit ke-22 melalui gol Moise Kean. Mbappe's pass, great chance for Verratti. Moise Kean, 1-1. Hasil ini membuat PSG tetap berada di posisi kedua dengan 36 poin, sementara Saint-Étienne berada di posisi ke-14 dengan 19 poin.
Belum juga teken kontrak, AC Milan terancam ditinggal Romagnoli. Belum juga teken perpanjangan kontrak, AC Milan terancam ditinggal pergi oleh Alessio Romagnoli di akhir musim 2021-2022 mendatang. Laporan dari Tuttosport menyebutkan jika Alessio Romagnoli adalah salah satu pemain yang menjadi prioritas AC Milan dan diharapkan mau memperpanjang kontraknya untuk terus bisa merumput di San Siro. Hingga saat ini, negosiasi antara AC Milan dan Alessio Romagnoli masih berjalan di tempat. Sang pemain ngotot meminta kenaikan gaji dari 3,5 juta euro menjadi 5 juta euro per musim. Permintaan gaji tersebut belum disanggupi oleh AC Milan. Sektor finansial yang terdampak COVID-19 jadi alasan utama pihak manajemen klub menolak permintaan dari Romagnoli itu. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, geng!